Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi saudara sekalian dimanapun berada dan mengajak untuk kita dapat sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami umat tebusan Tuhan, kami orang yang senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan terbuka hati, dengan kerinduan untuk sama-sama kami dapat bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kebenaran firman-Mu memberkati kami semua, memberikan iman pengharapan kami, memberikan tuntunan dan nasihat bagi kami semua, agar kami tetap setia mengiring Engkau, setia mengakui iman percaya kami, dan setia menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan kehidupan kami. Urapi berkati kami semua tanpa kecuali satupun, agar firman-Mu menjadi hidup di dalam kami masing-masing dan menghidupkan iman pengharapan kami. Terlebih Tuhan juga urapi berkati hamba-Mu yang tanah liat ini, agar apa yang hamba sampaikan dalam bentuk penjabaran firman-Mu ini memberkati kami semua. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami rindu akan kuasa kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu saat kesetiaan diuji. Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kita akan nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Ujian bertujuan untuk membangun apa yang sudah ada pada kita dan memberikan pengalaman-pengalaman baru untuk kita lebih meningkat atas apa level yang telah kita jalani. Jadi ujian kesetiaan kita itu bertujuan untuk meningkatkan iman kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Namanya ujian harus diperlukan persiapan. Nah, seringkali kalau kita menghadapi ujian di sekolah, ujian apapun juga, kita berupaya untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana saat kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Mungkin kita tidak diuji, kesetiaan kita tidak diuji seperti di dalam kelas belajar, tetapi diuji oleh pengalaman-pengalaman kehidupan kita, pengalaman-pengalaman yang menghadang melalui tantangan-tantangan kehidupan kita. Adakah kita tetap menggunakan kuasa namanya? Adakah kita tetap mengaku warna sebagai pengikut Yesus Kristus? Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita akan melihat satu teladan kehidupan dari salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Simon Petrus. Petrus adalah orang yang dituakan, dapat dianggap sebagai murid yang senior. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-72, salah satu petikan ayat dalam perikop ketika Petrus menyangkal Yesus.
Di dalam Markus 14 ayat yang ke-72, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ini petikan ayat yang menunjukkan saat ketika Petrus sadar akan apa yang Tuhan Yesus sudah peringatkan. Dikatakan, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya. Jadi ibu bapak saudara terkasih, kegagalan Petrus mengakui bahwa dia pengikut Yesus Kristus, lalu dia menyangkal Yesus 3 kali, itu sebelumnya sudah diawali dengan peringatan-peringatan. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Tetapi saat itu Petrus abai. Saat itu Petrus masih begitu merasa mampu dan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini pengakuan Petrus yang begitu arogan, yang begitu sombong. Petrus masih merasa dirinya mampu. Petrus mengandalkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus melihat dan mendengar pengandalan diri Petrus terhadap kemampuan dirinya, Yesus selalu memperingatkan lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus kembali memperingatkan Petrus. Sesungguhnya, ya, itu ada kalimat sesungguhnya. Artinya menunjukkan bahwa Tuhan betul-betul memperingatkan, menggarisbawahi, hari ini, malam ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu peringatan-peringatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada Petrus. Tetapi apa jawab Petrus? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 31. Itulah kedegilan Paulus, kekerasan hati Paulus, kesombongan Paulus yang mengabaikan peringatan Yesus, tetapi dia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Petrus demikian sombong, demikian arogan. Sehingga Petrus, murid senior yang dianggap dituakan oleh murid-murid yang lain, lalu yang lain pun mengikuti dia. Kita akan lihat Yesus memberikan peringatan dan teladan untuk mengatasi pencobaan. Yesus gak berkata banyak, tetapi Yesus mengajak mereka, termasuk Petrus, untuk pergi ke Getsemani, doa di Getsemani. Di dalam Markus 14 ayat ke-37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan Yesus tahu betapa sombongnya Petrus, betapa dia mengandalkan kepada kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan tahu betapa rapuhnya sesungguhnya Petrus, betapa lemahnya sesungguhnya Petrus. Maka sesungguhnya Petrus harus menangkap dan menerima nasihat-nasihat Tuhan. Apa nasihatnya? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan memperingatkan sekali lagi, yaitu apa? Berjaga-jaga, berdoa. Ini salah satu cara bagaimana kita tetap dapat setia ketika ujian iman kita menghadapi tantangan.
ujian terhadap iman kita itu melanda hidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa dan berjaga. Di dalam Markus 14:39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Teladan yang diajarkan Yesus, yaitu apa? Berdoa. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan peringatan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagaimana menyikapi dan mengajarkan kepada murid-murid termasuk Petrus untuk tekun di dalam doa. Setelah Petrus mentaati nasihat untuk berjaga-jaga dan berdoa, maka Petrus dipenuhi Roh Kudus. Ya, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Dia taat. Dia menangkap apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa mereka harus menanti janji Bapa di loteng di rumah Yerusalem. Petrus sekarang taat, menanti janji Bapa. 10 hari dalam penantian, maka Roh Kudus dicurahkan, memperlengkapi murid-murid dan orang-orang percaya yang saat itu menanti penggenapan janji Bapa. Dan luar biasa ibu bapak saudara terkasih, setelah Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Petrus memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Sekarang Petrus bukan ditanya apakah engkau pengikut Yesus lagi, tetapi sebaliknya Petrus berperan aktif memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini peringatan yang Rasul Petrus utarakan, Rasul Petrus gemakan di antara orang-orang Israel. Luar biasa. Dari seorang yang lemah, dari seorang yang menyangkal nama Yesus, tetapi sekarang setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa yang daripada Allah Bapa, tidak menyangkal lagi, tetapi justru memperkenalkan. Lalu Petrus juga menggunakan kuasa nama Yesus, mempraktekkan, menggunakan kuasa nama Yesus. Bukan hanya memperkenalkan, tapi sekarang Petrus menggunakan kuasa nama Yesus. Menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, yang dikenal sebagai gerbang indah. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika Petrus menyuarakan dan memperkenalkan nama Yesus sebagai Tuhan, lalu Petrus juga menggunakan kuasa nama Yesus itu untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain, menyembuhkan orang lumpuh. Puji syukur kepada Tuhan. Orang yang lemah, orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Orang lumpuh itu bisa sampai ke gerbang indah itu digotong setiap hari. Pada posisi yang strategis, tetap kerjanya apa? Dia cuma minta-minta. Tetapi Petrus dengan kuasa nama Yesus mengubah kehidupan orang yang hanya bergantung kepada orang meminta-minta. Tetapi orang yang lumpuh itu disembuhkan. Lalu dia pun dapat memuliakan nama Yesus, memperkenalkan nama Yesus. Jadi ibu bapak saudara terkasih, oleh kuasa nama Yesus yang sakit disembuhkan dan Allah dipermuliakan. Oleh sebab itu ketika kesetiaan kita diuji, kesetiaan kita untuk tetap setia menggunakan kuasa namanya itu diuji. Diuji oleh apa? Oleh tantangan kehidupan, pencobaan yang menghadang di hadapan kehidupan kita saat ini. Mari kita gunakan kuasa nama Yesus. Mari kita akui, mari kita tetap setia untuk
menggunakan dan mengakui nama Yesus yang adalah juru selamat. Ketika orang lumpuh itu disembuhkan, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 8 dan 9, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Puji Tuhan. Ini dampak dari kesetiaan Petrus menggunakan kuasa nama Yesus yang menjadi berkat buat orang lain. Tadinya orang lumpuh itu cuma berdiri sampai di depan pintu gerbang bait Allah. Tetapi setelah orang lumpuh ini mengalami pemulihan, dia tidak hanya di gerbang pintu Allah, tapi masuk ke dalam bait Allah. Ngapain? Memuji-muji Tuhan, bersorak, memuliakan Allah. Bukankah itu satu perbuatan yang berdampak sehingga orang lain memuliakan Allah? Bukankah itu menyenangkan hati Allah? Karena orang lain pun mendengar kesaksian kita, mendengar berita yang kita suarakan, memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka pun memuliakan Allah. Maka sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu setia mengakui dan mengandalkan kuasa nama Yesus yang menakjubkan itu. Jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan pergumulan hidup, kita bingung sendiri. Ingat, kita umat Allah, ditebus melalui korban darah anak domba Allah. Kita memiliki juru selamat yang namanya adalah Yesus. Kita perlu setia menggunakan kuasa nama itu. Kita perlu setia mengaku warna iman kita melalui tindakan-tindakan iman kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan, lalu mereka mengenal dia, orang banyak mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kehidupan yang menjadi kesaksian. Orang lain takjub apa yang telah terjadi padanya. Karena orang tahu tadinya orang itu lumpuh, tetapi sekarang berjalan kian kemari dan memuliakan Allah. Kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang setia, mengakui iman percayanya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah kehidupan kesaksian orang yang setia. Saat kesetiaan diuji dan berhasil, nama Tuhan ditinggikan. Ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan yang membuat imannya makin bertumbuh. Saya yakin percaya Petrus pun mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat. Kapan? Ketika dia menggunakan kuasa nama Yesus. Wah, dia merasakan pengalaman-pengalaman baru di dalam pelayanannya. Karena apa? Setia menggunakan kuasa nama Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi, ujian kesetiaan memberikan peningkatan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja percaya, tapi kita menggunakan kuasa namanya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini kesaksian Petrus ketika dia diperhadapkan di mahkamah agama. Saat Petrus menyangkal ketika ditanya oleh hamba perempuan, hamba anggota mahkamah agama yang perempuan, kamu pengikut Kristus ya? Kamu pengikut Yesus ya? Saat itu Petrus menyangka.
Tetapi setelah Petrus mentaati nasihat daripada Tuhan Yesus, berdoa, berjaga, menanti kuasa dari Bapa, menanti pertolongan dari Tuhan, menanti saat yang terbaik yang Tuhan berikan, maka Petrus dipenuhi Roh Kudus. Setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, di hadapan para Sanhedrin, mahkamah agama yang menidang dia, Petrus tetap mengakui kuasa nama Yesus itu. Karena apa? Nama Yesus itu bukan berkuasa hanya menyembuhkan, hanya memulihkan, tetapi kuasa nama Yesus menyelamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kesaksian yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Kuasa nama Yesus. Kuasa namanya Yesus itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi apapun yang kita hadapi. Ingat, setialah menggunakan kuasa nama Yesus. Setialah mengakui iman percaya kita kepada nama Yesus yang adalah juru selamat kita. Setia mengakui dan menggunakan nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan segala situasi kita, menyelamatkan kesehatan kita, menyelamatkan usaha pekerjaan kita, menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan apapun keadaan yang sedang kita alami. Tuhan itu hidup. Kuasa nama Yesus itu masih begitu nyata kuasanya. Mari ibu bapak saudara terkasih, kita tetap setia mengakui kuasa namanya, menggunakan kuasa namanya, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi berkat. Sebab apa? Allah dimuliakan melalui perkataan kita. Allah dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Allah dimuliakan melalui mujizat-mujizat yang terjadi karena kuasa nama Yesus mengubah kehidupan kita, memberkati kita, dan nyata di dalam kehidupan kita. Saat ujian kesetiaan kita alami, tetaplah akui kuasa nama Yesus. Iman percaya kita jangan goyah, tetapi tetap kita berpengharapan menggunakan kuasa nama Yesus. Dan kita tahu bagaimana caranya agar kita siap menghadapi ujian kesetiaan iman kita. Berdoa, berjaga-jaga. Jangan kita abaikan peringatan-peringatan firman-Nya. Tetapi kita mau jadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita, landasan iman pengharapan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang memberikan peringatan-peringatan bagi kami. Yang mana juga melalui firman-Mu sekaligus kami memperoleh solusi bagaimana agar kami tetap setia ketika iman kami diuji. Kesetiaan kami akan kuasa nama Yesus itu diuji. Diuji oleh berbagai pengalaman dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya ketika kami kembali berpegang kepada firman-Mu, kami mentaati firman-Mu, kami hidup dalam persekutuan firman, kami berjaga-jaga dan berdoa terus bersekutu dengan Tuhan, maka di sana kami dapat menikmati kuasa kemenangan, kuasa nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.